bab yang pertama, al-a'malu innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha. Kalau dalam hukum fikih, kaidah fikih itu kembali pada niatnya. Tergantung niatnya, apapun itu halal bila haram, haram juga masih bisa diperbolehkan, tergantung itu kepada niatnya. Yang ketiga, mubah itu adalah seperti kas salami, seperti akad salam atau akad pesanan. Akad pesanan di situ adalah DP atau uang muka, belum ada barangnya. Dalam fikih itu adalah tidak diperbolehkan. Belum ada barangnya kok sudah minta uangnya. Namanya jual beli atau di situ adalah ingin membeli sesuatu, itu ya harus ada barang baru ada duitnya. Tapi karena di sini adalah sangat dibutuhkan untuk apa yang dipesan, sehingga di situ DP diperbolehkan atau mubah hukumnya. Yang namanya jual beli itu kan nanti kalau belum tahu barangnya kan nanti khawatirnya malah terjadi pada penipuan. Nah, makanya di situ tidak diperbolehkan awalnya. Karena untuk pesan, mungkin pesan makanan atau pesan yang lain dan membutuhkan biaya terlebih dahulu, sangat dibutuhkan, makanya di situ pesan dengan DP adalah diperbolehkan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, ada yang khilaful aula. Khilaf atau berbeda kepada yang lebih utama. Khilaful aula di situ adalah seperti sholat jamak bagi orang yang tidak bepergian. Orang yang tidak bepergian di situ boleh menjamak sholat atau mengumpulkan sholat karena dia sakit. Di situ ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Makanya di situ hukum awalnya tidak diperbolehkan. Zuhur dan asar jadi satu, kalau tidak bepergian tidak diperbolehkan. Tapi ada yang berpendapat karena dia sakit, di situ diperbolehkan. Makanya hukumnya adalah khilaful aula, berbeda dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah tidak menjamak atau tidak mengumpulkan dua sholat tersebut. Ya. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada yang menjadi hukumnya makruh. Hukumnya menjadi makruh keringanan tersebut yaitu apabila seorang bepergian yang tidak nyampe pada 2 marhalah atau hanya berkisaran sekitar 80 kilo. Kemudian orang tersebut mengqashar atau menjamak, di situ adalah hukumnya makruh, sah-sah saja tetapi makruh. Ya. Karena harus 2 marhalah. 2 marhalah itu ada yang mengatakan 90 kilo, ada yang 98, ada yang 100, ada yang 120 kilo. Itu boleh untuk melaksanakan jamak atau qashar. Ya. Selanjutnya dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, keberatan itu bisa menarik kepada keringanan. Makanya kalau kita di sini dikasih ujian, kita dikasih cobaan, seharusnya adalah alhamdulillah. Karena apa? Menurut kita mungkin berat. Ada kaidah ini, al-masyaqqatu, keberatan akan bisa menarik, akan bisa mendatangkan kepada kemudahan. Kenapa itu berat? Karena kita pasti belum mempunyai
Karena kita belum mempunyai ilmunya, yang sehingga di situ ujian tersebut, cobaan tersebut adalah berat. Nah, yakinlah bahwasanya kalau sudah diuji, pasti kita akan mendapatkan keringanan. Anak TK ditanyain 5 kurangin 2 bingung karena belum tahu ilmunya. Kalau kita sudah di luar kepala, karena dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu sudah ujiannya beberapa kali, sudah gampang. Makanya dicoba itu atau ujian itu berat karena kita belum mempunyai ilmunya. Kalau sudah mendapatkan ilmunya, itu ya akan jadi taisir, akan jadi ringan, akan jadi mudah. Makanya kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir di sini mempunyai kaidah cabang. Cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir yaitu al-amru idza tasa'a daqa. Al-amru idza daqat tasa'a. Taqdimul amri idza daqat tasa'a kama yaqulu Syafi'iyul muttaba'. Di situ perkara apabila di situ sempit nanti akan bisa menjadi longgar. Perkara apabila itu sempit akan bisa menjadi longgar atau luas. Contohnya, ketika kita seperti ini dalam keadaan tidak ada apa-apa, menyentuh bukan mahramnya, bukan saudaranya, itu adalah hukumnya haram. Tetapi apabila ada suatu kecelakaan, orang perempuan kecelakaan, yang ada hanya kita atau laki-laki, yang lewat hanya satu orang, menyentuh perempuan awalnya haram karena di situ dalam keadaan sempit tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali kita. Di situ menjadi ittasa'a, jadi luas atau jadi diperbolehkan. Kalau memang ada orang lain yang perempuan, ya dipersilakan yang perempuan. Tapi kalau adanya hanya kita laki-laki, di situ malah diperbolehkan. Makanya al-amru idza dhaqa ittasa'a. Perkara itu apabila sempit akan bisa menjadi luas, haram bisa jadi boleh. Karena keadaan itu perlu segera ditolong. Makanya kalau ada kecelakaan atau memang ada hal yang memang perlu untuk kita tolong, mau jatuh ke jurang, ya nggak usah nunggu ditanyain, ditolong aja. Ditanyain lagi agama Islam apa enggak gitu. Kalau tidak seiman nggak usah ditanya, malah keburu mati nanti ya. Apalagi malah kejelur politik, sama enggak mau partainya, alirannya sama apa enggak, itu tidak usah ditanyakan. Masalah tolong menolong, masalah akhlak di situ kepada siapa aja. Kepada siapa aja di situ, baik muslim atau non muslim. Umpama kita diwajibkan untuk menghormati kepada yang lebih tua, ya siapapun. Nggak ada kok di situ akhlak itu hanya untuk Islam saja. Selain orang Islam nggak usah dihormati, nggak ada itu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Tambihul Muta'alim, Tafsirul Khalaq sudah ada. Ya semuanya wajib untuk dihormati. Cerita sahabat di situ ada. Mau menduluin orang tua aja jalan mau berangkat ke masjid tidak berani. Karena apa? Katanya harus berakhlak. Sampai jamaahnya ketinggalan, nggak taunya sampai masjid belok orang tua tersebut, bukan ke masjid, ternyata malah mau ke gereja. Nah, di situ orang Nasrani. Makanya kita menghormati itu ya karena kita diajarkan yang orang yang muda menghormati kepada yang tua, ya kita wajib menghormati.
Orang yang berilmu di situ juga nanti akan dihormati juga. Makanya kalau kita milih-milih menghormati, sudah ada tatarannya di situ. Yang muda menghormati yang tua, anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, di situ ya, harus kita lakukan. Makanya di sini al-amru idza daqat tasam. Ada kebalikannya juga. Wa rubbama tu'asu hadhil qaidah ladaihim fa hiya aidan warida wa qad yuqalu ma tadharan hadhihi fa innahu mun'akisun bididdihi. Kebalikan dari al-amru idza daqat tasam yaitu al-amru idza tasa'udhu. Perkara kalau sudah longgar, perkara kalau sudah luas itu akan menjadi sempit. Contohnya apa? Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan di situ ada sholatul khauf, sholat orang yang takut, orang yang ketakutan. Di situ ada tiga macam. Yang ketiga itu adalah, ini contohnya, boleh sholat dalam keadaan apapun. Boleh lari, boleh jalan, boleh naik kendaraan. Kalau memang keadaan daerah kita, kalau memang keadaan kampung kita ini tidak aman, khawatirnya waktu sholat nanti ditembak atau dibom mati. Nah, sambil menyelamatkan diri, sambil sholat boleh, asal jangan waktu sujud sambil jalan, Pak, bahaya. Beriak semua nanti ya. Nah, sujud berhenti. Makanya di sini sholat khauf yang ketiga di situ apabila dalam keadaan tidak aman untuk menyelamatkan diri, boleh dengan jalan, dengan lari boleh. Terserah pokoknya bisanya apa, dengan ngesot juga boleh. Nah, karena sudah tidak memungkinkan untuk sholat seperti yang kita lakukan seperti tadi sholat subuh umpama.